Nah, sahabat MKTV, ini ada sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai. Rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya. Jadi kalau nanti kita nih, sahabat MKTV, Bapak dan Ibu, ditunjuk nih sebagai pemimpin rapat, pemimpin musyawarah, maka harus adil, dan keadilannya itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai nanti karena kita mengambil keputusannya dekat dengan seorang ataupun dekat dengan yang paling dituakan di situ, walaupun usulnya salah, tapi karena kita takut atau kita dekat dengan seorang itu gitu ya, maka kita ngambil keputusannya berdasarkan hal itu. Nggak boleh kita ngambil keputusannya berdasarkan apa yang sudah ditontonkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tadi riwayat Abu Naim, pemimpin suatu kaum adalah pengabdi atau pelayan bagi timnya atau bagi mereka, pelayan bagi kaumnya. Nah, dalam konsep ini maka sebenarnya yang paling berat tanggung jawabnya, yang paling berat amanahnya itu adalah seorang pemimpin. Jadi bayangkan kurva segitiga. Kalau pemimpin yang kita pelajari selama ini kan kurvanya segitiganya kerucutnya di atas ya. Nah, biasanya begitu. Ini top management, middle management, ada lower management. Tapi dalam Islam itu konsepnya justru terbalik. Justru yang kerucutnya itu di bawah gitu. Nah, top manajemennya itu di bawah. Top manajemen di bawah, di kerucut yang paling kecil, di atasnya baru middle manajemennya, kemudian di atasnya baru lower manajemennya atau operasional. Jadi top manajemen itu dalam konsep Islam justru yang paling berat tanggung jawabnya, paling berat amanahnya, dan paling banyak energi yang dicurahkan untuk memikir kaumnya, dan paling banyak waktunya yang dia kerahkan, dia pakai untuk memikirkan kesejahteraan dan keadilan buat timnya yang dipimpin, dan dia juga boleh jadi mengeluarkan biaya yang paling besar, dan dia juga yang paling berani untuk memotivasi dari teman-temannya atau timnya. Jadi rekan-rekan, sebagai seorang pemimpin ini kalau misalnya nanti diberi amanah sangat berat, namun insya Allah pahalanya juga luar biasa. Karena di antara 10 orang yang nanti di padang mahsyar yang Allah akan lindungi adalah salah satunya adalah seorang pemimpin yang memutuskan segala perkara, sesuatu perkara dengan adil. Maka Allah akan lindungi nanti di padang mahsyar, di panasnya terik matahari dan gelap gulitanya ataupun dahsyatnya di padang mahsyar. Maka sahabat MKTV, kita harus siap-siap nih kalau misalnya kita ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Karena kita nggak tahu nih takdir Allah ke depan. Boleh jadi hari ini kita jadi pemimpin suatu rapat, pemimpin suatu musyawarah. Mungkin minggu depan kita diberi amanah yang lebih besar lagi, lebih luas lagi. Boleh jadi tahun depan atau mungkin 2 tahun lagi, 5 tahun. Takdir Allah tidak ada yang tahu. Tapi kalau kita menempa diri dengan baik, dengan keilmuan, gagasan dan wawasan, pengalaman kita, maka insya Allah semoga Allah meridhoi kita semua sehingga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang luar biasa, sehingga bisa dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia ini namun juga di akhirat. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, sampai kiat musyawarah efektif yang berapa tadi? Ketiga ya. Yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah membaca basmalah dan berselawat, yang ketiga adalah kita harus ada seorang pemimpin dalam suatu musyawarah. Nah, sahabat MKTV, kiat yang keempat dalam sebuah musyawarah yang efektif itu harus ada dan jelas agenda rapatnya apa, agenda musyawarah itu apa yang dibahas begitu. Jangan sampai kita terbiasa rapat ataupun musyawarah itu agendanya itu nggak jelas. Kalau misalnya ada 5, pertama kali pemimpin harus menyampaikan bahwa Bapak dan Ibu hari ini kita akan rapat, agenda adalah 1, 2, 3. Insya Allah ya, 1 kita jelaskan dulu nih. 1 terkait dengan kepentingannya, manfaatnya, resikonya apa gitu ya. Nomor 2, nomor 3. Nah, dibahasnya juga teratur gitu. Jangan yang pertama sudah disampaikan, dibahas, ada yang usul, ada yang memberikan gagasan dan sebagainya, lompat yang ketiga gitu. Nanti waktunya nggak efektif, rapat juga akan berjalan simpang siur begitu. Sebaiknya
satu dulu dibahas, diputuskan, maka insya Allah nanti berikutnya yang kedua, yang ketiga. Nah, sehingga sahabat MPTV, betapa pentingnya agenda musyawarah dan agenda rapat itu terkadang itu jauh hari sebelum rapat itu dilaksanakan, maka sudah disebar ke anggota yang akan hadir serta rapat, sehingga mereka bisa mempersiapkan data, informasi, ataupun argumentasi, ataupun solusi yang akan ditawarkan dalam rapat itu. Nah, persoalannya terkadang kalau misalnya kita rapat itu, kita itu ada rasa apa ya bahasanya, pekewu kalau bahasa Jawa itu. Jadi nggak enak. Sungkan dengan seseorang, sungkan dengan yang lebih dituakan, sungkan dengan seseorang yang boleh jadi tokoh masyarakat begitu ya, sungkan kepada orang yang mungkin memiliki ilmu ataupun gelar atau jabatan yang lebih tinggi dibandingkan kita atau dibandingkan dengan pemimpin rapatnya. Namun itu semua kita batasi, kita bisa lakukan kalau misalnya ada agenda yang jelas. Contoh misalnya agendanya adalah kita nih mau pergi rekreasi atau family gathering di suatu organisasi, suatu perusahaan. Kita bisa memutuskan kemana nih, apakah ke Jakarta atau ke Bandung gitu ya, atau ke luar kota, Surabaya, ke Jogja misalnya, atau ke Pangandaran dan sebagainya gitu. Dalam kondisi COVID seperti ini, Quran seperti ini, apakah sudah tepat atau belum, kita kumpulkan data, informasinya kita kumpulkan, kita bisa pecahkan bersama-sama, adu argumentasi, dan nanti kita ya mana yang paling baik argumentasinya kita simpulkan, dan itu yang kita putuskan. Boleh jadi mungkin seorang pemimpin perusahaan nggak setuju, oh kita tidak sekarang nih rekreasinya karena waktunya kondisi seperti sekarang. Namun boleh jadi karena pemimpin perusahaannya itu boleh jadi agak otoriter gitu ya, maksakan udah kita berangkat aja gitu. Nah, sebagai seorang pemimpin rapat, maka kita bisa harus menengahi agar bisa berjalan dengan baik. Pak, boleh jadi ini baik programnya, terima kasih, diberikan penghargaan kepada karyawan dan sebagainya. Namun kondisinya nggak memungkinkan, kita sebaiknya kita tunda dulu. Nah, kata-kata tunda dulu itu menghormati semua pihak, baik yang memberikan argumentasi peserta musyawarah agar ditunda dulu atau tidak dilakukan sekarang, tapi juga keinginan dari top manajemennya bisa diakomodir, tetap dijalankan namun juga ditunda begitu. Nah, hal-hal seperti ini bahwa agenda yang jelas dalam rapat itu harus ter-sharing, harus clear, harus jelas kepada semua peserta merasa. Insya Allah. Baik, sahabat MPTV, kita break sesaat karena ada yang lewat yang satu ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Insya Allah.